Global Prize episode 616 sampai 617, terjebak perangkap. Peluru perak pun tidak bisa menembus penghalang ini, kata Zhang Yi dalam hati, sambil melihat musuh yang datang ke arah dia. Kanute yang berjalan di belakang pasukan pengendara motor salju pun berkata, "Gotcha. Ini tangkapan yang besar." Salah satu orang dari pasukan pengendara motor itu mengatakan bahwa dengan tangkapan ini, kita bisa bertukar sumber daya bagus dengan wilayah Jiangnan. Pasukan yang lainnya pun bersorak berhasil perjalanan kali ini tidak sia-sia, mereka berani menyerang lebih dulu ya, benar-benar cari mati, ucap Sui Miao. Namun Zhang Yi menyangkalnya, karena dia merasa ada yang tidak beres, karena dia menyadari penghalang di sekelilingnya. Mungkin kita terjebak, sekeliling jalan kita terhalang, ucap Zhang Yi kepada pasukannya. Xiao Miao merasa kesal, karena tidak bisa apa-apa, sekeliling jalannya terhalang dinding. Liang Yue juga menyadari bahwa tidak hanya sekeliling, tapi dari atas dan bawah pun sudah dipasang dinding penghalang. Lihatlah ikan-ikan kita, mereka sukarela menyambar umpan kita. Haha, ucap salah satu dari pasukan bajak laut. Terlihat kondisi Zhang Yi dan pasukannya di alam sebuah penghalang dan dikelilingi pasukan musuh. Kanute berjalan melewati pasukannya sambil berkata, "Sudah datangnya. Ayo perkenalkan diri." Di dalam dinding, Zhang Yi memerintahkan pasukannya untuk mencoba menerobos pertahanan. Karena menurutnya, selama pertahanan yang dibuat bukan oleh kemampuan tingkat epsilon, maka masih bisa ditembus. Mereka pun mencoba dengan berbagai cara supaya bisa keluar dari dinding itu, namun hasilnya nihil, mereka tetap terjebak. Peluru-peluru dan gesekan-gesekan senjata terlihat tidak mampu merusak dinding pertahanan yang dibuat musuh sedikit pun. Kalian benar-benar tidak paham sopan santun ya, dasar, ucap Kanute sembari mendekati dinding penjara yang dibuat bawahannya. Ternyata orang yang memiliki kemampuan tersebut adalah Chen Xiu. Dia mampu membuat dinding pertahanan penjara yang sangat kokoh. Selanjutnya pasukan bajak laut pun menembaki pasukan Zhang Yi yang sudah terjebak. Mereka membabi buta terus menambah ke arah pasukan Zhang Yi. Pertahanan, ucap Zhang Yi. Dia langsung mengeluarkan kemampuan pertahanan dimensi ruangnya supaya peluru yang ditembakkan masuk ke dalam dimensi ruang waktu semuanya. Bai dengan memutar tombak sabitnya pun mencoba menghalangi peluru-peluru musuh yang ditembakkan ke arahnya. Tidak sampai di situ, salah satu pasukan Kanute mengangkat satu batu besar dengan kemampuan espernya, mengarahkan batu tersebut pada pasukan Zhang Yi. Bai ketakutan karena melihat batu yang begitu besar mengarah tepat ke tempat pasukannya. Zhang Yi dengan sigap memberi instruksi kepada semuanya untuk melindung samping dan belakangnya, urusan batu biar dia sendiri yang mengurusnya. Lalu dia mengeluarkan portal yang besar untuk menyerap batu tersebut. Belum batu tadi pun terserap ke dalam dimensi ruang waktu. Kanute terkesan karena baru mengetahui sebab Seiichiro menyuruhnya untuk menumpas Zhang Yi. Karena dia punya pertahanan yang kuat. Tetapi Kanute tak akan menyerah, dia akan terus menyerang. Karena dipercaya cepat atau lambat pasukan Zhang Yi akan kehabisan tenaga di dalam dinding penjaranya. Lalu pasukan bajak laut pun menembak dengan RPG ke arah Zhang Yi. Gerbang dimensi Zhang Yi mengeluarkan portal untuk menyerap misil RPG. Setelah menyerap misil RPG, Zhang Yi membuat kesimpulan bahwa dinding penjara yang mengurungnya adalah pertahanan satu arah. Karena serangan apapun dari dalam tidak bisa berdampak apapun, Zhang Yi berpikir bagaimana cara untuk menghancurkan batasan kekuatan yang mengurungnya. Jika aturannya semua yang ada di dalam dinding penjara sebagai burung yang terkurung, berarti sesuatu yang belum terkena aturan bisa menembus dinding penjara ini ya, ucap Zhang Yi dalam hati. Pasukan bajak laut kaget karena muncul serangan lumayan besar yang mengenai beberapa pasukan yang ada di depan dinding penjara. Ternyata itu adalah serangan Zhang Yi. Dia mengembalikan semua peluru yang telah diserap tadi, karena Zhang Yi sudah paham bagaimana cara kerja dinding penjaranya. Tapi tetap kita tidak bisa keluar, ucap Bailey kepada Zhang Yi. Di luar Kanute menghentikan semua serangan. Zhang Yi mencoba serangan lagi, karena dia berpikir bahwa orang yang membuat dinding penjara ini berada di barisan pasukan bajak laut ini. Jika dia bisa menghabisinya pasti dindingnya akan lenyap. Zhang Yi memberikan perintah kepada pasukannya, dalam hitungan 3 semuanya harus jongkok. Zhang Yi mulai berhitung dengan mengeluarkan 2 portal besar di depannya. Setelah hitungan ketiga muncullah berbagai senjata dari 2 portal yang dibuat Zhang Yi. Setelah mereka jongkok, terdengar keras tembakan yang membabi buta dari senjata yang keluar dari portal Zhang Yi dan menyerang semua pasukan yang ada di depannya. Transformasi hiu gigi raksasa,
seseorang dari pasukan bajak laut mengeluarkan kekuatannya untuk menahan semua peluru dari senjata Zhang Yi. Serangan Zhang Yi pun berhenti karena kehabisan peluru. Sayang sekali serangan artileri yang hebat ini hanya bisa dilakukan sekali. Aku tidak sempat mengisi ulang peluru untuk 500 meriam, ucap Zhang Yi. Zhang Yi tersenyum karena dugaannya benar bahwa objek di ruang lain tidak terikat aturan dinding penjara. Brengsek, aku pasti akan membunuhmu, ucap bajak laut yang berubah jadi hiu tadi dengan agak marah. Zhang Yi melihat hiu jelek di hadapannya, memang pasti orang itu sudah dilindungi oleh hiu jelek ini. Gumam Zhang Yi dalam hati, keadaan situasi telah berubah. Kalian jangan sampai terjebak dan kebingungan. Ini bisa lebih mengerikan daripada yang dibayangkan. Kemungkinan ini jebakan besar, ucap Gao Changkong, memberikan pesan kepada Zhang Yi. Dia pun bertanya maksudnya, bagaimana? Gao Changkong menjelaskan bahwa pasukan yang ada di kota Linghai bukan pasukan Eclipse Moon yang sebenarnya. Kita semua sudah terjebak ke dalam permainan mereka. Coba pikirkan, jika mereka tidak berada di kota Linghai, lalu di mana lagi mereka berada? Dan siapa orang yang paling mereka takuti serta siapa orang paling mereka ingin bunuh? Zhang Yi diam sejenak sambil berpikir. Orang paling ingin mereka bunuh adalah orang yang bisa memecahkan kemampuan Mayumi Takuji, adalah aku. Di luar dinding penjara, hiu jelek berteriak, hei pengembara, kapan kalian muncul, ucapnya sambil kesal. Zhang Yi dan pasukannya melihat beberapa orang datang dari bukit dan ternyata itu adalah pasukan Eclipse Moon. Terlihat Seiichiro, Mayumi, dan wakil kaptennya. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.